Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita sekarang melanjutkan syarat yang selanjutnya, yaitu tepatnya kita berada di syarat yang kelima yang membahas tentang syarat-syaratnya wudhu, syarat-syaratnya mandi. Syarat yang kelima itu bunyinya adalah di dalam kitab ini, kitab Ghayatul Munah Syarah Safinatun Najah, matanya Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Al-Hadrami, beliau mengatakan alla yakuna 'ala al-udwi ma yughayyirul ma', hendaknya di atas anggota tubuh yang digunakan untuk wudhu ataupun mandi itu enggak ada sesuatu yang dapat merubah kemurnian air ya, airnya apabila kita mandi biasa ya, kotor mungkin biasa, kotor badan, bukan sampai berubah banget ya. Seperti apa yang kelihatan itu ya, yang dapat bisa merubah air kelihatan itu seperti tinta, minyak za'faron itu ketara ya, kuat karena seperti itu, sehingga orang kalau melihat bekas campuran campuran tinta, campuran minyak za'faron, orang melihat oh ini seperti air za'faron, air tinta, ini hitam sekali, sehingga orang yang lihat itu nggak bilang dia air lagi, sudah kecampur. Nah ini nggak boleh, karena nggak bisa menghalangi masuknya air, bisa menghalangi masuknya air untuk kepada kulit, menyentuh kulit. Harus dibersihkan dahulu ya. Jadi kalau spidol banyak sekali ya, ini bahaya, tapi kalau sedikit sih nggak masalah, dan terutama bisa dihilangkan. Jadi memang mending kita harus hati-hati sekali ketika wudhu, ketika mandi besar, itu kita pastikan anggota tubuh kita itu benar-benar bersih ya. Yang perempuan setelah make upnya dibersihkan dulu pakai pembersih ya, baru wudhu, baru mandi besar misalkan. Laki-laki juga demikian, misalkan pakai tangannya dicek apakah masih bau minyak wangi, atau ada bukan bau, masih ada sisa minyaknya, atau tinta, ada tinta mungkin pulpen atau itu lebih bagus, lebih hati-hati, itu dibersihkan dulu. Tapi kalau sudah kita gosok-gosok ternyata nggak hilang, jadi ini mungkin sudah menyatu dengan kulit, mungkin nggak masalah. Demikian. Jadi memang harus berhati-hati, kita pastikan benar-benar tanpa was-was ya. Karena was-was itu sangat hati-hati, itu permainannya setan. Tanpa was-was kita bersihkan anggota tubuh kita dahulu, baru kita berwudu atau mandi besar. Ya, tapi kalau perubahannya sedikit, wa in kana taghayyur qalilan la yaslubu ismal ma anhu la yadur. Tapi kalau perubahannya yang ditimbulkan habis wudu, habis wudu atau mandi, itu perubahan yang sedikit sehingga orang itu masih menyebutnya itu air biasa, bukan air campuran air tinta, sedikit sekali perubahannya, nggak mengaruh ya, maka la yadur, nggak masalah, nggak bahaya. Asyartu sadis, syarat yang keenam, apa itu? Al ilmu bi fardiyatihi. Seseorang yang wudhu, seseorang yang mandi besar itu harus tahu fardunya wudhu, fardunya mandi. Bagi siapa? Bagi orang yang akan melakukan ibadah. Orang yang mau melakukan sholat, orang yang mau melakukan tawaf, dia harus dan wajib hukumnya bersesuci, wudhu, mandi besar ya. Mandi besar apabila orang yang punya hadas besar, itu harus ya. Jadi kan menjadikan fardu. Tapi kalau orang nggak ngapain terus wudhu, ini kan sunnah ya. Tapi kalau orang mau baca Quran, hal-hal yang membutuhkan wudhu, baca Quran, ya tetap ya, bukan baca, menyentuh Quran juga ya, terutama wajib wudhu. Jadi tahu bahwasanya wudhu atau mandi besar itu bagi orang yang junub itu hukumnya wajib, hukumnya fardu. Kalau masih dia meyakini ini sunnah, ini sunnah, sunnah maka nggak sah wudhunya, harus diulangi, dan keyakinannya harus dirubah menjadi bahwasanya mandi dan wudhu itu wajib. Asyartus sabi', syarat yang ketujuh, apa itu? Alla ya'taqida fardhan min furudihi sunnatan, hendaknya tidak meyakini salah satu daripada fardu-fardunya wudu, atau salah satu daripada fardu-fardunya mandi itu sunnah, karena semuanya wajib semua. Nah, kita tahu furudul wudu, tahu, kita tahu arkanul ghusl atau furudul ghusli, sudah kita bahas di beberapa video sebelumnya. Maka kita sudah tahu bahwasanya itu semuanya hukumnya fardu, hukumnya wajib dilakukan. Sehingga apabila ada orang yang meyakini salah satu saja itu sunnah, bukan fardu, maka nggak sah. Harus diyakini semuanya adalah fardu ya.
Dan memang harus bisa membedakan ini yang fardu, ini yang sunnah. Ya, misalkan madmadah berkumur kan sunnah. Istinsyak memasukkan air ke dalam hidung itu juga sunnah. Cuci tangan itu juga sunnah, kecuali membasuh dalam wudhu itu hukumnya fardu. Ada urutannya, ada tertibnya. Ya, baik. Kemudian asyartu tsamin, syarat yang ke-8. Apa itu? Al-ma'ut tahur. Airnya itu harus suci dan mensucikan, bukan najis. Ya, airnya yang digunakan orang yang wudhu atau orang yang mau mandi itu harus suci dan mensucikan. Tahur, tahir fi nafsihi, mutahhirun fi ghairi. Suci dalam dirinya sendiri dan mensucikan mensucikan yang lain. Ya, dan bisa membersihkan najis, mengangkat najis. Karena kalau enggak tahur maka nggak bisa mengangkat najis. Ya, nggak bisa mengangkat najis. Ya. Air yang mustakmal juga nggak bisa buat wudhu. Ya, basuhan pertama itu loh nggak bisa. Buat mandi besar juga nggak bisa air mustakmal. Ya, air mustakmal adalah air bekas yang digunakan setelah wudhu. Jadi karena orang habis wudhu, ya basuhan pertama kali air itu menyentuh kulit atau anggota tubuh kita, jatuh airnya. Maka air yang jatuh ini, ya misalkan dia wadahi, ini namanya air mustakmal. Ya, air mustakmal sudah rata semuanya. Air yang kedua, seandainya orang itu wudhu, kedua, sedangkan sebelumnya basuhan pertama itu sudah merata, ya maka air yang kedua itu bukan menjadi air mustakmal lagi, yaitu dia bukan air mustakmal, tapi masih tetap air tahur. Karena air yang mustakmal adalah air yang setelah digunakan dalam ibadah fardu. Ya, misal wudhu basuhan pertama, mandi besar basuhan pertama, itu air mustakmal. Setelah itu yang terlepas dari anggota badan. Mandi besar juga demikian, mandi besar misalkan tangan ya dibasuh ketika mandi besar, ya sudah dibasuh, sudah merata, terus kita siram yang kedua kalinya atau ketiga kalinya, maka jatuhan yang kedua kalinya, yang ketiga kalinya ini bukan air yang mustakmal, ini bukan air mustakmal. Dan harus yakin benar-benar air yang digunakan untuk wudhu, air yang digunakan untuk mandi itu benar-benar suci, bukan mustakmal, bukan najis, bukan yang kena najis. Kemudian syarat yang selanjutnya itu adalah syarat yang ke-9 dan syarat yang ke-10. Apa itu syaratnya? Dukhulul waqti wal muwalah. Dua syarat ini khusus bagi orang yang terjangkit daimul hadas, terus menerus kena hadas. Seperti apa? Orang yang salisul baul, terus menerus keluar kencing, terus istihadhah, keluar darah. Nah, apa itu? Syurutnya khusus dua orang itu, khususnya orang yang terkena daimul hadas, terus menerus hadas. Syaratnya apa? Masuk waktu dan muwalah. Terus langsung. Muwalah itu berkesinambungan langsung tanpa jeda. Ya, tanpa jeda. Itu bagi siapa daimul hadas saja. Orang lain, orang yang nggak ada penyakit, nggak terkena beser, nggak apa, ya nggak perlu syarat ini. Jadi wudhu misalkan sebelum zuhur sudah wudhu, terus masih punya wudhu, terus wudhu sampai azan zuhur, terus ya kalau zuhur, ya nggak masalah kalau dia nggak punya penyakit beser atau salisul baul. Tapi kalau punya, nah itu harus wudhunya setelah azan, setelah masuk waktu. Maka harus wudhu dulu, harus masuk waktu dulu, kemudian dia wudhu ataupun mandi besar. Ya. Maka jikalau orang yang punya daimul hadas, orang yang kena beser, baik darah ataupun kencing, sebelum masuk waktu dia sudah dia sudah wudhu, maka nggak sah. Ya. Sah. Harus masuk waktu sholat dulu baru dia bersesuci. Oleh karena itu, tutorial cara orang yang kena beser, kencing ataupun darah itu harus berurutan melakukannya. Misalkan jadi pertama azan dulu, masuk waktu dulu. Terus masuk waktu dulu dia bersihkan farjinya, kemaluannya dibersihkan, istinja. Habis istinja ya diikat, diwadahi, kalau mungkin dipopoi. Ya, atau perempuan itu dikasih softtek biar biar darahnya itu enggak netes-netes, bisa menajisi, ya baik itu laki-laki yang kena atau perempuan yang kena darah yang terus mengeluar, ya mustahadhah, istihadhah loh ya, bukan haid ya, karena mustahadhah orang yang suci masih wajib sholat. Orang yang beser itu ditutupi biar enggak netesi, ya netes sehingga bisa menajisi tempat-tempat.
habis ditutupi ya, pakai popok dewasa ataupun pakai softtek ya. Nah ya, terus disumpel mungkin bagi perempuan lubangnya, lubang darahnya itu, kecuali kalau dia puasa nggak boleh sampai dalam-dalam ya. Kemudian setelah itu pokoknya dijaga-jaga jangan sampai merembes sampai netes ke tempat. Kemudian baru setelah itu dia wudhu ya. Habis wudhu ya, segera cepet-cepet sholat ya, cepet-cepet sholat. Jadi urutannya itu, masuk waktu dulu istinja, terus ditutupi semuanya, diamankan ya, diamankan itu semua pakai popok atau pakai softtek dan seterusnya, langsung wudhu, habis wudhu langsung sholat, nggak boleh lama-lama ya. Dan melakukan hal yang seperti ini setiap sholat. Jadi masuk waktu duhur melakukan seperti itu lagi, asar melakukan itu lagi ya, karena dia tahu hadas penyakit ya, wudhunya memang terbatas, nggak bisa dibuat lama-lama ya. Itu. Dan apabila dia melakukannya kalau ada udzur, kalau ada maslahat sholat, jadi misalkan dia sholat jamaah ya, dia sholat jamaah misalkan setelah dilakukan tadi itu masuk waktu, terus istinja, terus ditutupi semuanya, terus dia wudhu, terus ternyata belum qomat, mau sholat jamaah dan belum qomat, menunggu jamaah, maka itu nggak apa-apa. Lo tau katanya harus mualah, mualah berkesinambungan, nggak boleh ada jeda ya. Tapi kalau jedahnya karena maslahat sholat, nggak ngaruh, nggak apa-apa ya. Dan harus berkesinambungan, nggak boleh dijeda-jeda ya, nggak boleh dijeda-jeda antara bersuci, antara wudhu dengan sholat, itu harus berkesinambungan. Kemudian ada syarat yang selanjutnya yang tertinggal, itu adalah baik syarat wudhu ataupun syarat mandi, itu adalah izalah dan najasa al-ainiyah, menghilangkan najis yang ain, yang nampak bila ada. Wajarul ma' ala jamil udwi ya, mengalirkan air kepada semua anggota yang digunakan untuk wudhu ataupun untuk mandi. Wa tahaqqukul muqtadi, memastikan benar-benarkah dia terkena hadas apa enggak. Jadi kalau masih ragu-ragu nggak boleh, harus oh ya saya hadas, akhirnya dia wudhu, akhirnya dia mandi ya. Wa dawamun niyati hukman bi an la yasrifaha ila ghairil manwi, harus punya niat secara hukum berada di hatinya ya. Jadi niat mau mandi besar ya, atau mau niat wudhu ya, harus di hatinya saya ini niat, terus wudhu, terus dia mandi ya. Bi Allah, dengan cara dia tidak memalingkan niat itu kepada selain yang dia lakukan. Jadi saya ini masih niat mandi, niat wudhu terus guys nggak jadi, saya batalkan. Nah ini nggak boleh ya, ini juga nggak boleh. Atau sudah saya nggak jadi wudhu nah ini niatnya meleset, nggak boleh. Wa adamu ta'liqi qatiha bi syai', nggak boleh menggantungkan pemutusan niatnya dengan sesuatu. Ini jikalau misalkan punya teman namanya Ali, ini jikalau Ali datang, saya akan membatalkan wudhu saya, ini nggak boleh ya, nggak boleh. Dan itu semuanya sudah dibahas di dalam pembahasan syarat-syarat niat yang berada di video-video sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab.